dari 900 tahun. Dan beliau adalah ulul azmi. Dari sekian banyak nabi dan rasul, beliau adalah seorang nabi dan rasul yang terpilih. Allah Subhanahu wa taala mampu menyembuhkan penyakit yang diderita oleh Nabi Yunus. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mampu menjadikan dakwah Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam langsung diterima oleh Allah, oleh manusia dalam satu malam. Allah Subhanahu wa taala mampu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah, mendidik seluruh nabi dan rasul untuk kemudian menjalani proses. Proses yang mereka jalani sudah barang tentu akan meningkatkan derajat mereka nanti kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting sebagai teladan bagi kita bahwa secara umum hukum di dunia ini tidak ada yang instan. Secara umum hukum di dunia ini tidak ada yang instan, tidak ada yang terjadi dalam satu malam. Tetapi di dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat manusia di antaranya mereka memiliki sifat tergesa-gesa, terburu-buru. Dan di dalam Al-Quranul Karim juga kita jumpai bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersegera. Sebagian kaum muslimin yang membaca dua jenis ayat ini, mungkin di sisi mereka akan datang suatu kerancuan. Bagaimana di dalam satu sisi Allah Subhanahu wa taala mencela sifat tergesa-gesa, terburu-buru. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam beliau mengatakan al-ajjalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera. Dalam beberapa ayat wasari'u ila maghfirati min rabbikum ila akhiril ayat. Bersegeralah kalian kepada rahmat dari Tuhan kalian hingga akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk bersegera, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah. Bersegeralah kalian untuk menggapai kebaikan. Bagaimana cara menggabungkannya antara celaan, tergesa-gesa dengan bersegera? Maka atas dua isu atau topik utama ini kita akan bahas pada kesempatan pagi hari ini tentang makna tergesa-gesa. Dan dia beda dengan bersegera. Kemudian kita akan lihat sedikit jalan hidup para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka di atas kebaikan. Jalan hidup mereka adalah jalan hidup yang menempuh proses teliti, tidak tergesa-gesa. Dan di hadapan Anda semua alhamdulillah ada tulisan yang saya tulis lebih dari 3 tahun yang lalu, yang saya beri judul tergesa-gesa. Tergesa-gesa adalah akhlak dan sifat yang tercela. Kalau kita buka buku-buku yang menjelaskan akhlak terpuji dan akhlak tercela, ada buku yang bagus sekali,
14 jilid. Totalnya 16 jilid, 1 jilid muqaddimah, 1 jilid daftar isi, yang judulnya Mausu'at Nadratun Naim fi Akhlaq Rasulil Karim. Buku yang menjelaskan atau mengumpulkan tentang akhlak-akhlak yang terpuji, yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun Rasulnya, dan menjelaskan pula di sana akhlak-akhlak yang tercela. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab semisal Mausu'at Nadratil Naim, maka kita jumpai bahwasanya tergesa-gesa adalah akhlak dan sifat yang tercela, menghalangi banyak kebaikan. Atas seseorang yang memiliki sifat tergesa-gesa, sedangkan tenang, lemah lembut adalah sikap yang terpuji, yang mendatangkan berbagai macam kebaikan bagi pemiliknya. Tergesa-gesa dikatakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berasal dari syaitan. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan, ya, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka kita harus definisikan terlebih dahulu apa yang dimaksud tergesa-gesa. Saya agak kurang mengetahui apakah tergesa-gesa ini sama maknanya dalam bahasa Indonesia dengan terburu-buru. Saya agak kurang mengetahui itu, sama atau tidak. Mohon masukan dari para ahli bahasa. Sama atau tidak antara tergesa-gesa dengan terburu-buru. Lalu apa sih definisi tergesa-gesa? Dikatakan tergesa-gesa di dalam bahasa Arab itu berasal dari kata-kata al-ajalah. Artinya mendahului, bersegera, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Manzur. Adapun Imam Munawi rahimahullahu ta'ala, dalam syarah beliau terhadap Jami'us Shaghir, karya Imam Suyuti, mengatakan bahwasannya tergesa-gesa adalah melakukan suatu perbuatan sebelum waktunya. Melakukan suatu perbuatan sebelum waktunya. Definisi Imam Munawi rahimahullahu ta'ala dalam makna tergesa-gesa yakni melakukan sesuatu sebelum waktunya. Ini beliau mengambil definisi tersebut. Dan definisi beliau ini kemudian hari diambil oleh para ulama, khususnya ulama-ulama usul fikih, yang mereka menjelaskan tentang suatu keadaan, kasus, apabila ada seorang ahli waris, na'udzubillah min zalik, dia tidak sabar untuk mendapatkan bagian warisnya, maka dia membunuh orang yang akan mewarisi harta kepadanya. Seorang anak, dia tidak sabar, maka dia membunuh bapaknya. Dia berharap untuk dan atau dengan sebab itu dia mendapatkan waris dari bapaknya. Ulama ahli fikih sepakat, sang anak yang membunuh bapaknya dengan tujuan untuk mendapatkan waris dari sang bapak, dia terhalang selama-lamanya untuk mendapatkan waris. Karena dia bersegera sebelum waktunya. Maka ada suatu kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan ucapan Imam Munawi ini. Siapa yang menjadi sebab terjadinya sesuatu sebelum waktunya, maka dia terharamkan untuk mendapatkan hasilnya.
Contohnya tadi. Siapa yang menjadi sebab terjadinya sesuatu sebelum waktunya, maka dia terharamkan untuk mendapatkan hasilnya. Contohnya tadi, dan ada contoh-contoh yang lain. Majelis kita bukan majelis ilmu fikih atau usul fikih, maka saya cukupkan satu saja contoh di dalam masalah ini. Adapun Imam Raghib Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan yang namanya tergesa-gesa adalah menuntut atau mencari sesuatu sebelum waktunya. Persis seperti kata Imam Al-Munawi. Tetapi sudah barang tentu ketika seseorang mencari sesuatu sebelum waktunya dibarengi dengan syahwat, keinginan. Dan ketahuilah, kata Imam Raghib Al-Asfahani, tergesa-gesa ini tercela sebagaimana keumuman di dalam Al-Quranul Karim. Yakni Imam Raghib Al-Asfahani rahimahullahu ta'ala, beliau membolak-balik Al-Quranul Karim, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau jumpai bahwasanya tergesa-gesa selalu dihadirkan dalam makna larangan dan pelakunya tercela. Sehingga dikatakan al-ajjalatu minasyaitan. Tergesa-gesa berasal dari syaitan. Kalau kita kemudian hendak mengklarifikasi ucapan Imam Raghib Al-Asfahani, apakah betul tergesa-gesa itu terlarang dan pelakunya dicela di dalam Al-Quran maupun hadis? Maka kita berikan beberapa contoh di bawahnya. Contoh yang pertama, tergesa-gesa menunjukkan tidak adanya atau sedikitnya tadabbur dan kepandaian di dalam membedakan sesuatu. Seseorang yang terjangkiti sifat atau perbuatan tergesa-gesa, ini menunjukkan bahwasanya dia sedikit tadabbur, sedikit berpikir. Yang kata para ulama semisal Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, tergesa-gesa itu miliknya orang pandir. Ini ucapan Imam Ghazali dalam Ihya. Adapun teliti miliknya orang cerdik, cendikiah. Adapun tergesa-gesa itu menunjukkan akalnya kurang, sedikitnya tadabur, tidak memiliki kepandaian. Kata Imam Ghazali, milik orang pandir. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang suatu keadaan yang kalau dicermati, bagaimana mungkin seseorang berdoa keburukan untuk dirinya? Kan nggak mungkin. Bagaimana seseorang bisa-bisanya dia mendoakan keburukan untuk dirinya? Bagaimana mungkin seseorang bisa-bisanya mendoakan keburukan untuk anak, istrinya, suaminya? Bagaimana mungkin? Kan nggak mungkin. Seharusnya ini tidak terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-11, wa yat'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Dan manusia mendoakan keburukan, kejahatan untuk dirinya sebagaimana dia mendoakan kebaikan, dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Bagaimana mungkin seorang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang teliti, sampai-sampainya dia berdoa keburukan untuk dirinya? Ini menunjukkan kurangnya akal. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya. Mendoakan keburukan untuk pasangannya, suaminya, atau istrinya. Mendoakan keburukan untuk anaknya. Mendoakan keburukan untuk hartanya. Padahal yang benar, orang yang berakal
adalah mendoakan kebaikan untuk itu semua. Tapi orang yang bersifat tergesa-gesa, karena kurangnya akal yang dia miliki, malah mendoakan kejelekan. Ayat ini menjelaskan kepada kita jemaah, bahwasanya tergesa-gesa merupakan sebab seseorang mendoakan keburukan atas dirinya. Yang setelah itu, biasanya dia akan sesali. Saya tidak mau berdalil dengan kisah yang tidak bisa kita verifikasi akan kebenarannya. Tetapi kisah ini masyhur, kisah Malin Kundang. Hah? Betul ya? Masyhur. Tapi saya tidak mau berdalil dengan kisah ini. Karena kisah ini nggak bisa kita verifikasi kebenarannya. Tapi jelas bahwasanya apa? Secara adat budaya, kita sebagai masyarakat Indonesia mencela tergesa-gesa. Mencela. Itu sudah merupakan ruh manusia, mencela ketergesa-gesaan. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasul mendakwahkan penduduk Taif, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam berdakwah kepada penduduk Taif. Beliau tidak mendapatkan sambutan sebagaimana mestinya. Malah kemudian dihina, dilempari, ditolak dakwahnya. Maka beliau berjalan menjauhi Taif. Singgah di suatu tempat beristirahat, datang malaikat penjaga gunung. Menawarkan kepada Rasulullah agar apabila beliau mau, gunung ini akan diangkat, dilemparkan kepada penduduk Taif. Apa yang Rasul lakukan? Apakah beliau tergesa-gesa langsung mengiyakan? Atau beliau menahan diri, tidak mengiyakan, bahkan mendoakan kebaikan bagi penduduk Taif? Apa jawabannya? Beliau katakan tidak. Sesungguhnya mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni mereka. Dan aku harap dari tulang sulbi mereka akan muncul orang-orang yang membela agama Islam dan mentauhidkan Allah. Jalan hidup Rasulullah tidak tergesa-gesa. Berbeda dengan sebagian manusia pada hari ini, kalau punya kesempatan untuk menghancurkan musuhnya, maka dia hancurkan. Kalau punya kesempatan untuk kemudian menyingkirkan lawannya, pada saat yang pertama, dia singkirkan. Dia tidak berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lawannya ini mendapatkan petunjuk hidayah. Agar kemudian bisa bersama-sama menjayakan kaum muslimin dan atau yang semisalnya. Jalan hidup para nabi dan rasul bersabar, teliti, tidak mendoakan keburukan. Orang yang mendoakan keburukan, kata Imam Ghazali berdasarkan ayat ini, tanda sedikitnya tadabbur. Kata Imam Ghazali, pandir. Dalam bahasa Arab, jahil, bodoh. Pandir, ahmak. Ini bodoh kuadrat. Sangat bodoh. Dungu. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lihat yang kedua. Bahwasanya tergesa-gesa sebagaimana ucapan Imam Ghazali, ini menunjukkan kebodohan dan sikap atau sifat tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk memahami sesuatu sampai kepada hakikat sebenarnya. Sudah kemudian memang akalnya kurang dan bersamaan dengan itu tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk memahami sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala
berfirman dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha." Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi? Lalu mereka yang memiliki hati dengan itu dapat memahami. Langsung kita baca terjemahannya. Atau memiliki telinga yang dengan sebab itu mereka dapat mendengar. Indra yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mata, telinga, pikiran. Ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Cermati keadaan, renungi sampai kepada hakikat sesungguhnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-47-nya, atas orang-orang yang diberikan indera yang lengkap, ada mata, ada telinga, yang seharusnya dia mencermati, tidak tergesa-gesa. Tetapi yang terjadi, mata dan telinganya itu tidak dia pergunakan untuk tadabbur. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yastajilunaka bil azabi. Dan mereka meminta kepadamu agar azab itu disegerakan. Padahal kalau Allah Subhanahu wa taala menyegerakan azab, maka yang pertama kali merugi sudah barang tentu adalah orang-orang yang meminta itu sendiri. Kata para ulama, ayat ini paralel atau terkait erat dengan kisah Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat. Sebagian ulama lagi mengatakan ayat ini terkait erat dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi saya lebih condong kepada pendapat yang mengatakan ayat ini terkait atau paralel dengan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang pernah datang kepada Rasulullah sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" Betul, wahai Umar. Dan bukankah kafir-kafir Quraisy itu berada di atas kesesatan? Betul, wahai Umar. Lalu mengapa engkau tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka? Maka kata para ulama, ayat ini paralel atau terkait erat dengan salah satu di antara dua kisah itu. Kisah Khabbab bin Al-Arat, nanti insya Allah akan kita bacakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ini bukan celaan kepada Umar bin Khattab. Nauzubillah. Umar bin Khattab adalah Khalifatur Rasyid, orang mulia. Manusia terbaik kedua setelah para nabi dan rasul. Setelah seluruh para nabi dan rasul, maka orang terbaik kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bukan. Tetapi pada satu fase sejarah penggal waktu, Umar bin Khattab pernah meminta kepada Rasul seperti itu. Dan maklum ini, kalau Anda baca kitab sirah, Anda jumpai siapa yang tidak seperti itu ya. Bahkan sosok semisal Umar saja mengalami perasaan yang semisal itu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yastajilunaka bil azabi. Mereka ini para sahabat meminta kepadamu, Allah Subhanahu wa taala samarkan siapa? Tidak Allah Subhanahu wa taala katakan apakah ini Khabbab, apakah ini Umar. Iya. Karena hanya ada satu nama sahabat yang disebutkan jelas dalam Al-Quran, yakni Zaid. Tidak disebutkan. Karena yang menjadi ruh dari ayat ini bukan siapa, tetapi perbuatan tersebut tidak baik. Yang menjadi ruh dari ayat ini bukan siapa. Maaf. Yang menjadi pesan dari ayat ini bukan siapa. Tetapi yang menjadi ruh dari ayat ini bahwasanya perbuatan tersebut tidak baik. Mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadamu wahai Muhammad agar dipersegerakan azab itu.
Padahal kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala persegerakan azab bagi para sahabat yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengalami kerugian mereka sendiri. Kemudian na'udzubillah min zalik, tergesa-gesa yang menyebabkan pelakunya mengingkari hari kebangkitan. Ini betul-betul ini. Pengingkaran terhadap hari kebangkitan. Zaman saya kecil, Pak, itu nggak pernah muncul dari lisan seorang muslim. Hari gini, ada sebagian orang yang kita ketahui beragama Islam, secara terang-terangan mengingkari hari kebangkitan, atau secara isyarat mengingkari hari kebangkitan. Memang sudah pernah ke surga? Sudah pernah ke neraka? Na'udzubillah min zalik. Kenapa sih ada orang-orang mengingkari hari kebangkitan? Sudah barang tentu karena akidahnya rusak. Jelas. Akidahnya rusak, tauhidnya berantakan. Tetapi mengingkari hari kebangkitan itu muncul dengan sikap atau sifat. Saya ulangi. Mengingkari hari kebangkitan itu muncul dari sikap atau sifat tergesa-gesa. Karena melihat segala sesuatu hanya yang tampak saja. Yang tampak dengan mata. Adapun yang tidak tampak tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35. Di pertengahan ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tastajilu lahum, jangan kamu meminta disegerakan azab bagi mereka. Jangan kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka. Yang mereka merasa seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan hanya sesaat pada siang hari. Yang keempat, saya tidak sebutkan seluruh celaan tergesa-gesa dalam Al-Quran. Enggak, banyak jemaah. Gak cukup waktu kita sampai syuruk nanti. Saya sebutkan beberapa saja. Tergesa-gesa dalam makna larangan membaca cepat, terburu-buru Al-Quranul Karim. La tuharik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kalian gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena ingin cepat-cepat menguasainya. Allah Subhanahu wa taala larang membaca Al-Quran cepat-cepat, yang dengan sebab itu menabrak aturan-aturan baku di dalam membaca Al-Quranul Karim. Tidak diperhatikan wakofnya, tidak diperhatikan ibtidaknya, gak ada urusan sama makhrajnya, sifat hurufnya, ngebut aja. Dengan tujuan untuk tergesa-gesa menghatamkannya, dengan tujuan untuk tergesa-gesa menguasainya. Allah Subhanahu wa taala larang. Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Banyak dalam Al-Quranul Karim. Kita cukupkan menyebutkan 4 diantaranya. Kita masuk ke dalam hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, at-ta'ani minallah wal ajalatu minasyaitan. Berhati-hati, cermat, itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tergesa-gesa, terburu-buru, itu berasal dari syaitan. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun kisah yang saya sebutkan tentang penduduk Taif tadi, itu ada pada halaman yang ke-5 dan yang ke-6, hadis riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Silahkan nanti Anda baca secara lengkap kisahnya dalam makalah ini.
dan amanah saya kepada admin DKM untuk membagikan makalah ini di grup-grup taklim Masjid Babu Taubah ini ya. Itu kisah tentang penduduk Taif dan seterusnya. Kita masuk sekarang kepada pembahasan tergesa-gesa. Sebenarnya bukan tergesa-gesa, tetapi bersegera yang terpuji. Secara umum tergesa-gesa tercela. Bahkan kata para ulama tidak ada tergesa-gesa yang terpuji. Kalau kemudian di sana ada kesan tergesa-gesa yang terpuji, maka itu sebenarnya bukan tergesa-gesa, tetapi bersegera. Adapun bersegera yang terpuji diisyaratkan dalam Al-Quran, diisyaratkan di dalam hadis, dalam banyak ayat, dalam banyak hadis. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum ila akhiril ayat. Dan bersegeralah. Lihat, Anda bisa melihat jemaah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala membedakan antara tergesa-gesa yang lafadznya al-ajalah. Tadi ada beberapa ayat yang sudah kita baca ya. Tergesa-gesa di dalam Al-Quranul Karim lafadznya al-ajalah. Sedangkan bersegera di dalam Al-Quranul Karim lafadznya sari'u. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Beda itu. Dan kita sama-sama mengetahui ya, kalau ada dua kata yang penyebutannya, tulisannya beda, maka pasti beda makna artinya. Walaupun mungkin hanya tipis bedanya. Seperti Anda dengan kamu, tulisannya beda, penyebutannya beda. Tapi pasti ada beda itu maknanya, walaupun tipis. Kalau katanya saya dan Anda, penyebutannya beda, maknanya beda. Dan maknanya beda secara 180 derajat. Beda di sini enggak melazimkan harus 180 derajat perbedaannya, enggak juga begitu. Tapi pasti ada bedanya. Kalau penyebutannya beda, tulisannya beda, katanya beda, maknanya sama, kongruen 100%, buat apa ada dua kata? Mubazir. Dan ini mustahil dalam kalam Allah dan kalam Rasul. Bersegera, wasari'u, terburu-buru, al-ajalatu. Adapun bersegera, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum ila akhir ayat. Dan bersegeralah kamu kepada Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan di sana ada bersegera, ada lafadz al-ajalah, tetapi diartikan bersegera oleh para ulama, bukan tergesa-gesa. Andai kata diartikan tergesa-gesa, ini tergesa-gesa yang terpuji. Nanti kita akan bedakan, kita akan berikan pemetaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat yang ke-84, wa ajiltu ilaika rabbi litardo, dan aku bersegera. Bolehlah dia katakan, aku tergesa-gesa kepadamu wahai Tuhanku, agar supaya engkau ridho kepada diriku. Lihat ini, lafadznya wa ajiltu, ajalah, tergesa-gesa. Bagaimana ini jemaah membedakan antara tergesa-gesa yang tercela dengan tergesa-gesa yang terpuji? Kalau Anda cermati Al-Quranul Karim, begitu ya. Kalau Anda cermati Al-Quranul Karim, maka tergesa-gesa yang tercela, yang pertama, pada urusan dunia. Kalau Anda cermati Al-Quranul Karim maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tergesa-gesa yang terpuji pada urusan akhirat.
Jadi kalau Anda mempergunakan, itu ada tuh hadisnya di atas. Tergesa-gesa, ini maknanya bisa jadi terpuji, bisa jadi tercela. Kapan tergesa-gesa tercela? Untuk urusan dunia. Lalu kapan tergesa-gesa terpuji untuk urusan akhirat? Ini diisyaratkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud. Beliau mengatakan, bersabar itu baik untuk segala sesuatu kecuali di dalam amal akhirat. Yakni kalau dalam amal akhirat tidak bersabar, tetapi bersegera. Bersabar itu baik untuk segala sesuatu kecuali amal akhirat. Kalau amal akhirat jangan sabar, bersegera, cepat. Maka kata para ulama, tergesa-gesa yang tercela untuk urusan dunia. Adapun tergesa-gesa yang terpuji untuk urusan akhirat, sebagaimana hadis riwayat Imam Abu Daud ini. Ini yang pertama. Yang kedua, tergesa-gesa yang tercela itu memiliki cara atau sifat tidak menjalani proses instan. Pelakunya yang terjatuh kepada sifat tergesa-gesa yang tercela biasanya tidak menjalani proses, akan tetapi menginginkan terjadi secara instan. Langsung saja. Padahal kaum muslimin kita ini kaum pejuang. Tidak ada ceritanya melakukan dosa kemudian melakukan dosa di pagi hari, kemudian di sore hari mengaku dosa di hadapan seseorang, langsung kemudian dosanya terhapus. Tidak ada itu. Kaum muslimin ini kaum pejuang. Enggak ada ceritanya melakukan perbuatan dosa 20 tahun, kemudian sore harinya mengaku dosa di hadapan seseorang, langsung hapus dosanya. Enggak ada ceritanya. 20 tahun melakukan perbuatan dosa, agar dosanya terhapus, maka dia harus berjuang untuk melakukan taubat sampai kepada derajat nasuha. Kaum muslimin ini kaum pejuang. Tidak ada ceritanya kemudian kaum muslimin ini kalau mau pintar cukup masuk ke dalam gua sehari 2 hari, keluar dari gua 40 hari atau sekian hari jadi alim. Nggak ada ceritanya. Agar kemudian bisa sampai kepada derajat pintar alim, apa kata Rasulullah? Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diproses. Ilmu itu didapatkan lewat proses belajar. Ilmu didapatkan lewat proses belajar. Siapa yang nggak kenal Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala? 18 jam sehari belajar, 12 mata pelajaran dia pelajari dalam sehari. Imam Nawawi. Siapa yang nggak kenal sama Imam Nawawi? 18 jam sehari belajar, menyisakan hanya 6 jam untuk istirahat tidur. Berapa jam dia belajar? 18 jam. Berapa mata pelajaran yang dia belajar dan ajarkan? 12 jam. Tidak percaya? Baca biografi Imam Nawawi. Masyhur biografi beliau. Maka jadilah dia Imam Nawawi. Nggak ada ceritanya Imam Nawawi sampai derajat Imam Nawawi dengan menghilang ke suatu tempat, tiba-tiba muncul jadi Imam Nawawi. Seperti yang kita kenal. Innamal ilmu bita'allum. Kaum muslimin, kaum pejuang. Orang yang tergesa-gesa ini biasanya pengen main instan. Dosanya terhapus dengan cara instan. Alim dengan cara instan. Tujuannya didapatkan dengan cara instan. Shortcut. Buat apa melewati proses kalau kemudian ada jalan pintas? Maka biasanya mengambil jalan pintas gak beres urusannya. Seseorang yang mengambil jalan pintas kemudian menampakkan dirinya seakan-akan orang alim, akan muncul kebodohannya. Akan muncul celahnya. Pasti. Akan muncul. Dan seterusnya.
Maka dikatakan oleh Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, itu beda nyata antara tergesa-gesa yang terpuji dengan tergesa-gesa yang tercela. Hatim Al-Asam mengatakan tergesa-gesa itu dari syaitan, kecuali Anda tergesa-gesa dalam 5 hal. 5 hal ini. Dan kalau Anda cermati 5 hal ini, bukan urusan dunia, menjamu tamu. Bukankah kita harus ikram duyuf? Kalau ada tamu, maka bersegera keluarkan minuman. Kalau ada makanan. Bukankah jalan hidup para nabi dan rasul ketika datang tamu, mereka sibuk kemudian untuk apa? Menghidangkan makanan yang mereka miliki. Sampai kalau Anda baca sejarah, kambing-kambing itu tahu bahwasanya dia akan disembelih ketika datang ucapan Assalamualaikum. Dalam hadis Ummu Zarra, hadisnya panjang Ummu Zarra, panjang hadisnya riwayat Imam Ahmad, tentang kisah 12 orang laki-laki, tentang kisah 12 orang perempuan yang berkumpul, menceritakan suaminya masing-masing. 12 orang perempuan berkumpul menceritakan suaminya masing-masing. Salah seorang di antara suami perempuan tersebut mengatakan, suami saya itu sangat dermawan. Kalau datang tamu mengucapkan Assalamualaikum, maka taulah kambing-kambing di belakang sana bahwasanya mereka akan menjadi giliran untuk disembelih. Dermawan, ikram duyuf. Dan yang ikram duyuf, dermawan, menjamu tamu bukan urusan dunia. Kan dalam hadis riwayat Imam Muslim, mengurus jenazah dipersegerakan. Jangan ditunda-tunda, sesegera mungkin mengurus jenazah. Menikahkan gadis apabila telah berumur. Membayar hutang juga disegerakan. Jangan kemudian seseorang punya hutang, dia mampu membayar, dia datang kepada orang yang dia hutangi sambil mengatakan, Bapak sabar ya. Dia punya hutang, dia mampu bayar. Dia datang kepada orang yang dia hutangi sambil mengatakan, Bapak sabar ya. Nanti ya saya bayar, Bapak sabar aja dulu. Tidak. Bayar hutangnya itu dipersegerakan. Karena hutang itu kata Rasulullah menyebabkan 2 hal. Tidak nyenyak tidur di malam hari dan celaan yakni di siang hari. Hutang. Hidup itu gelisah Pak kalau punya hutang, betul. Gelisah. Malam hari nggak bisa tidur, melihat orang takut. Tapi hari gini ya, yang punya hutang kadang-kadang melihat orang yang dihutangi cuek. Malah orang yang menghutangkan itu nyingkir ya. Ya Allah, dia punya hutang. Malah malu orang yang ngutangin itu loh. Akhlak ini memang betul-betul. Dan bertobat dari dosa apabila telah berbuat dosa. Taubat ini juga dipersegerakan. Kalau Anda cermati ucapan Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, maka 5-5-nya ini seluruhnya urusan akhirat. Dan tergesa-gesa tercela. Sebagaimana kemudian dikatakan oleh Imam Ibn Hibban, tergesa-gesa adalah berbicara sebelum mengetahui hal yang sebenarnya. Menjawab sebelum memahami permasalahannya. Berkeinginan sebelum berpikir. Kata Imam Ibn Hibban dalam Raudatul Uqala, ketahuilah, orang yang tergesa-gesa biasanya menyesal. Jarang yang selamat. Maka orang-orang Arab memberikan istilah kepada orang yang memiliki sikap atau sifat tergesa-gesa sebagai ummu nadamat. Jadi kalau ada orang yang memiliki sikap atau sifat tergesa-gesa, orang Arab itu menjuluki orang tersebut sebagai ummu nadamat. Itu orang yang merupakan induk penyesalan. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke halaman 10. Ya, sebagaimana biasa ya, makalahnya panjang, nggak selesai lagi ya. Nggak sih, nggak panjang makalahnya, cuma 11 ya.
Akan tetapi ya itulah istidroknya, yakni tambahannya biasanya yang menyebabkan penjelasannya jadi panjang. Madarat sikap tergesa-gesa dan cara menyembuhkannya. Tadi sudah saya isyaratkan madaratnya. Kita ringkas di sini, yang pertama menunjukkan bahwasanya pelakunya memiliki akal yang kurang. Inilah ucapan Imam Ghazali. Tidak ada kelemah lembutan, sedikitnya kehati-hatian. Dan orang yang tergesa-gesa biasanya menyesal, menderita setelahnya. Orang yang tergesa-gesa biasanya juga akan apa? Akan terhalangi dari berbagai macam kebaikan. Telah kita sebutkan tadi satu kasus tentang orang yang tergesa-gesa membunuh orang yang mewarisi harta kepadanya. Dia nggak dapat. Kemudian yang keempat, tergesa-gesa itu akan merusak tatanan sosial. Semuanya pakai proses. Semuanya pakai proses. Yang layak adalah orang-orang yang memang setelah melakukan seluruh proses tersebut. Yang layak menjadi guru, orang yang telah menjalani proses pendidikan guru. Yang layak untuk menjadi pemimpin perusahaan adalah orang yang telah menjalani seluruh proses. Letih, capek, pembukuan, rapat, tidak tidur, siang, malam, berjuang untuk perusahaan tersebut. Yang layak untuk menjadi para pemimpin adalah orang yang telah melakukan seluruh proses itu semua. Bukan orang-orang yang dikarbit. Tiba-tiba muncul entah dari mana. Titipan. Orang-orang seperti ini akan merusak tatanan sosial. Saya ngajar di sekolahan, pondok pesantren, 2 tempat saya ngajar. Baru kemarin saya mewawancara, ada calon tenaga pengajar. Bayangkan kalau kemudian saya menerima guru yang tidak kemudian memiliki latar belakang pendidikan guru. Kira-kira mau nggak Anda menyekolahkan anak Anda di tempat saya? Lalu guru-guru yang sesungguhnya nanti kemana? Merusak tatanan sosial. Lewati proses. Entah orang-orang yang melewati proses itu sampai atau tidak kepada tujuannya, itu lain masalah kan. Tapi proses harus dijalani. Bukankah ada seorang nabi yang dikabarkan oleh Rasulullah setelah melewati proses sekian lama berdakwah, tidak ada satupun umat yang mengikutinya? Apakah nabi itu salah? Nabi itu keliru? Nabi itu tersesat? Kan jawabannya tidak. Tapi nabi ini telah melewati seluruh jalan berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Melewati proses, tidak ada yang mengikutinya, itu lain masalah. Tapi kan manusia pada hari ini nggak betah menjalani proses. Pengennya instan, main cepat. Ya, yang biasanya main cepat ini akan juga cepat hilang. Lihat orang-orang yang viral di media sosial. Para pengen main cepat. Lihat fenomena-fenomena ini. Ya. Cepat muncul, viral. Sebulan kemudian tenggelam. Lihat media-media sosial. Mulai dari fenomena fashion apa tuh? Kemarin. Fenomena-fenomena ini cepat munculnya, cepat juga hilang. Merusak tatanan. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, Nun Sauban bin Ibrahim rahimahullahu ta'ala berkata, 4 hal yang memiliki akibat. Semuanya memiliki akibat. Tapi beliau mengatakan 4 hal yang memiliki akibat. Yakni tergesa-gesa, kagum pada diri sendiri, keras kepala, dan tamak. 4 hal.
yang memiliki sebab. Seluruhnya punya sebab. Jangan Anda bayangkan ketika seseorang mengerjakan sesuatu tidak ada sebab, tidak ada akibat dari perbuatannya. Pasti. Tapi Nun di sini hanya menyebutkan 4 hal ini. 4 hal yang akan memiliki akibat, yakni tergesa-gesa, kagum pada diri sendiri, keras kepala, tamak. Akibat dari tergesa-gesa, penyesalan. Akibat kagum terhadap diri sendiri, orang akan benci. Siapa orang yang suka terhadap orang yang kagum terhadap diri sendiri? Saya. Kalau tidak ada saya, kalau tidak ada saya, siapa Anda? Siapa Anda? Saya. Semuanya ini gara-gara saya. Saya dan saya. Siapa kira-kira orang yang akan suka sama orang yang modelnya kayak gini? Tapi kalau kalimatnya diganti, semuanya ini terjadi karena Allah. Kemudian kita bersama-sama mewujudkannya. Manusia suka dengan kalimat ini, betul? Semuanya terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berusaha bersama-sama mewujudkannya. Ini kalimat yang menyenangkan, bagus secara tuntunan syariat, semuanya terjadi karena Allah. Kemudian bagus secara juga tuntunan tauhid dengan lafadz kemudian. Kita bersama-sama. Tapi kalau lafadznya karena saya, mana Allah? Gak ada urusannya sama Allah. Kalimat buruk tidak disukai oleh orang. Habis waktunya ya. Dibenci oleh orang ini. Akibat keras kepala, kebingungan. Dan akibat dari tamak adalah kemiskinan. Ustadz, bagaimana akibat dari tamak kemiskinan? Orang yang tamak gak pernah merasa cukup. Di titik itulah dia terjatuh kepada kemiskinan. Saya punya tulisan jemaah, kapan-kapan insya Allah ta'ala kita bahas, judulnya memenuhi hati dengan kecukupan. Qanaah. Karena namanya kaya itu secara tinjauan syariat bukan apa yang kita miliki. Bukan itu. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya Anda bisa lihat nanti makalahnya. Ya. Dan kalau ada yang belum saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan nanti bisa tersampaikan dalam sesi tanya jawab. Wallahu alam bissawab. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan pagi hari ini. Selanjutnya kepada para jamaah yang memiliki pertanyaan, tafadhol kami persilakan. Betul Pak. Ahwan Ustadz, dengan sebab ulah Yahudi Israel yang begitu biadab terhadap Palestina, lantas kita berdoa kehancuran azab bagi Yahudi Israel. Apakah itu termasuk perbuatan yang tergesa-gesa? Yang pertama. Yang kedua, tentang Umar bin Khattab tadi disampaikan radhiyallahu anhu. Pertanyaannya karena keterbatasan ilmu pada saya, apakah bapaknya Umar yang bernama Khattab itu muslim? Sehingga kita doakan. Terima kasih. Iya, yang kedua dulu ya. Saya mengucapkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu karena sebelumnya saya mengucapkan Khobab bin Al-Ard. Jadi huma di sana tertuju kepada Umar dan Khobab bin Al-Ard. Konteks pembicaraan saya tadi, bagus Pak, ini untuk menghilangkan juga prasangka ya. Bagus Bapak. Konteks pembicaraan saya tadi, ayat tersebut diperbincangkan oleh para ulama, siapa yang datang kepada Rasulullah meminta agar diturunkan azab kepada orang-orang kafir Quraisy. Ulama berbeda pendapat dengan beberapa ungkapan. Yang pertama yang masyhur Khobab bin Al-Ard, yang datang kepada Rasulullah ketika Rasul sedang berada di sisi Ka'bah, bernaung dalam bayangan Ka'bah. Dan ini mungkin menjadi inspirasi oleh sastrawan besar ulama Indonesia menulis buku novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Kira-kira kemana lagi dia kasih judul bukunya itu dengan judul Di Bawah Naungan Ka'bah?
Dugaan saya seperti itu. Khabbab bin al-Arat. Yang kedua Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Nah, ketika saya menyebutkan dua nama tadi, Khabbab bin al-Arat, Umar bin Khattab, dan saya condong kepada pendapat yang mengatakan Umar bin Khattab, tetapi para ulama mengungkapkan di antara dua inilah, makanya saya sebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Huma di sana bukan menunjukkan Umar dan Khattabnya, karena bapaknya Umar kafir. Huma di sana kepada Umar dan Khabbab. Bagus Pak, ini menghilangkan apa? Menghilangkan prasangka. Adapun yang pertama, bagaimana mendoakan keburukan bagi Yahudi? Ya, kita rubah Yahudi ya. Israel itu nama Nabi Yakub. Israel itu nama lain bagi Nabi Yakub. Begitu. Ya. Jadi, bagaimana mendoakan keburukan bagi kaum Yahudi? Atau mendoakan keburukan bagi kaum-kaum tertentu? Sebagaimana contohnya Rasul mendoakan keburukan kepada Zil, Zakwan, dan yang lainnya dalam doa kunut nazilah. Apakah ini bentuk ketergesa-gesaan? Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kaum-kaum tersebut sudah dipastikan akan keburukannya dan telah datang penjelasan dari Allah maupun Rasulnya mereka adalah kaum yang terlaknat, maka tidak mengapa kita mendoakan keburukan bagi mereka. Ini bukan sikap tergesa-gesa. Cuma permasalahan yang tadi mungkin muncul di balik pertanyaan Bapak adalah mendoakan keburukan kepada diri sendiri, anak, orang lain, harta, dan yang semisalnya. Nah, diri sendiri, anak, orang lain, harta, dan semisalnya, ini kan tidak datang penjelasan resmi dari Allah maupun Rasulnya, pasti terlaknat. Maka tidak boleh kita mendoakan keburukan bagi itu semua, bahkan yang terbaik adalah kita mendoakan kebaikan bagi itu. Kecuali kaum-kaum yang memang sudah jelas dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Bolehkah mendoakan keburukan seperti itu? Boleh. Dikatakan oleh Rasulullah, Rasul bahkan melaknat ini, la'annallahal yahud wan nasara. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Maka boleh kita melaknat mereka? Boleh. Khususnya bagi orang-orang yang kemudian secara jelas-jelasan, tegas-tegasan memusuhi kaum muslimin, mengagresi mereka, merampas tanah mereka seperti Yahudi-Yahudi yang ada di sana. Dengan doa apa misalnya, Allahumma la'nahum, ya Allah laknatlah mereka. Boleh. Dan ini bukan sikap tergesa-gesa. Bahkan kalau kita mendoakan kebaikan bagi mereka, itu nggak boleh. Karena pada suatu saat Rasul berkehendak, belum melakukan. Berkehendak untuk mendoakan kebaikan orang yang telah divonis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mungkin mendapatkan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat terkait ini. Andai kata engkau mendoakan kebaikan baginya, bagi mereka sekali, 10, 100 kali nggak bermanfaat bagi mereka. Ini harus kita pisahkan. Tapi pertanyaan Bapak bagus sekali. Barakallahu fik, zadakallahu ilman wa hirsan. Baik. Bagus, Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Ustadz, kalau tidak salah belum disebutkan bagaimana cara menyembuhkan tergesa-gesa tercela itu Pak Ustadz. Cara menyembuhkan sikap tergesa-gesa. Begitu Pak. Ya, cara menyembuhkan sikap tergesa-gesa. Iya, memang belum kita sebutkan tadi. Cara menyembuhkan sikap tergesa-gesa karena memang itulah yakni kekurangan waktu kita. Tetapi di dalam makalah itu sudah saya sampaikan Pak. Cara menyembuhkan sikap tergesa-gesa. Kalau kemudian kita cermati ucapan misalnya Nun bin Thauban yang ada di atas misalnya itu Pak ya. Nun Thauban bin Ibrahim pernah mengatakan 4 hal yang memiliki akibat. Di antaranya adalah tergesa-gesa. Akibat dari tergesa-gesa adalah penyesalan.
Nah, di antara caranya supaya tidak tergesa-gesa, pikirkan efek buruk dari tergesa-gesa yang telah kita sebutkan tadi di awal. Kemudian juga agar seseorang muslim tidak terjatuh kepada sikap tergesa-gesa, bahwasanya tergesa-gesa itu bukan akhlak yang terpuji, bahkan itu adalah bujuk rayu dari syaitan. Begitu kata Rasulullah, beliau mengatakan al-ajalatu minasyaiton. Agar seseorang tidak terjatuh kepada sikap tergesa-gesa, dia perhatikan bahwasanya apa? Teliti. Ya, itu sesuatu teliti, bersabar. Lawan dari tergesa-gesa adalah sesuatu yang terpuji, dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan diketahui yang buruknya, maka bisa juga kita ambil kesimpulan yang baiknya. Begitu Pak. Tapi kalau nanti kita baca makalah ini, nanti Bapak insya Allah akan jumpai ini penjelasannya. Iya. Makanya tadi saya katakan amanah untuk DKM menyebarkan makalah ini, ya, untuk dibaca insya Allah taala. Ya. Ada yang penasaran udah tunjuk jari tadi? Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi penjelasan Pak Ustadz tentang membaca Al-Quran dengan tergesa-gesa, targetnya hanya khatam, itu banyak dilakukan umat muslim di Ramadan. Kemudian tadi penjelasan kedua yang berbeda bahwa perbuatan amalan yang sifatnya akhirat bukan tergesa-gesa. Nah, kalau kita lihat Rasulullah aja ditaksin oleh Jibril, ya kan? Nah, bagaimana budaya umat Islam ini sekarang bukan sekedar target khatamnya tanpa memperhatikan bacaannya makhrajul huruf dan tajwid dan sebagainya secara tartil, itu bagaimana memberdayakan umat Islam ke depan, karena saya perhatikan mereka sangat giroh untuk hatam dan hatam, tapi tidak memperhatikan secara tartil sesuai dengan kaidah-kaidah makhrajul huruf. Itu saja Pak Ustadz, mohon penjelasan. Ya, bagus pertanyaannya Pak. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala melarang untuk tergesa-gesa membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, dengan tujuan untuk bersegera bisa menguasainya. La tuharik bihi lisana kali ta'jala bih. Jangan kalian gerakkan lisan kalian di dalam membaca Al-Qur'anul Karim secara tergesa-gesa dengan tujuan untuk bisa menguasainya. Cermati lafaz dengan tujuan untuk bisa menguasainya. Atas orang-orang yang sudah mahir membaca Al-Quran, maka keluar dari larangan ayat ini. Makanya sebagian qori yang sudah sampai kepada derajat bagus bacaannya, begitu ya, ada di antara mereka yang membaca dengan tempo yang cepat, yang kita kenal dengan hadr. Iya kan? Kalau kemudian hadr mereka itu, tempo mereka yang cepat itu kita rekam pakai kaset misalnya ya, pakai MP3 betul ya. Udah gitu kita pelankan temponya, tepat bacaannya. Saya pernah membuktikan ini. Ada teman saya yang bacaannya Masya Allah cepat. Gitu. Saya rekam. Temponya cepat saya rekam. Kemudian saya putar dengan tempo, saya perlambat temponya. Kan bisa sekarang ya, kita perlambat. Tepat bacaannya. Luar biasa. Nah, atas orang-orang yang seperti ini telah keluar dari larangan ayat itu Pak. Karena dia telah menguasainya. Yang jadi masalah atas orang-orang yang tidak menguasainya, membaca secara terburu-buru dengan alasan-alasan tertentu. Kalau kemudian bacaannya ini jatuh kepada titik kesalahan, misalnya lahan khofi, lain masalah. Bacaannya tetap sah. Lahan khofi, karena nggak ada yang selamat dari lahan khofi ini kecuali sedikit sekali orang, betul. Tapi kalau dia terjatuh kepada lahan jali, kesalahan yang nyata jelas, mengganti huruf, mengganti harokat. Ada huruf yang nggak dibaca karena saking cepatnya. Ada huruf yang nggak dibaca karena saking cepatnya, betul? Ini merubah 180 derajat. Dan itu bukan Al-Quran. Bayangkan kalau lafadznya Bismillahirrahmanirrahim, ini ambil contoh lucu-lucuan aja Pak ya.
lafadznya bismillahirrahmanirrahim, tidak dia baca bismillahirrahmanirrahim, tapi misalnya dia baca bismillahirrahmanirrahim, bus. Ada dalam Al-Quranul Karim lafadznya bismillahirrahmanirrahim? Ada? Ini bukan Al-Quran, itu lahan jali. Begitu. Maka atas orang yang cepat membacanya, kalau dia telah sampai kepada derajat qori, mungkin hafalannya dia membaca dengan tempo hadir, lain masalah itu. Ada orang-orang seperti ini, ada Pak, banyak, alhamdulillah. Ada. Ini qori-qori yang mungkin ini. Ada sebagian anak-anak kita gitu ya, ketika mereka memurojah Al-Quran, wah cepat, masya Allah gitu ya. Maka menghatamkan Al-Quran 30 juz semisal Imam Syafi'i dalam satu hari bisa 2 kali. Ya kayak gitu karena udah menguasai. Maka jangan heran kalau Imam Syafi'i bisa menghatamkan 60 kali dalam bulan Ramadan. Karena itu sudah menguasai. Kalau kita belum sampai kepada derajat ini, maka berlaku ayat tadi. Ya begitu Pak. Allahu a'lam bissawab. Kita tutup jemaah. Sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang saya bahas membawa manfaat bagi saya pribadi dan Anda semua. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, kami kembali mengundang jamaah untuk hadir pada kajian hari Sabtu pada subuh tanggal 20 Mei 2023 dengan narasumber Ustadz Abu Hanif Kustandi Alipatada bertemakan 50 kaidah kehidupan di dalam Al-Quran. Dan hari Ahad 21 Mei 2023 bersama Ustadz Abu Izi dengan tema Fadlul Islam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.